Ibu peserta diklat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat bagi kita semua. Gimana kabar hari ini Bapak Ibu? Ya, baik Pak. Baik Pak. Gimana kabar Baik, sekolah baik. Bapak Ibu? Oke. Ya, baik Pak. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pelatihan kita pada hari ini tentang modul ajarnya, konsep modul ajar. Di sini ada 2 sesi, nantinya kita akan belajar tentang modul ajar. Pertama, konsep modul ajar. Kemudian yang kedua, kita akan pelajari komponen modul ajar. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pada materi yang pertama tentang konsep modul ajar, saya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah membuat modul ajar. Kira-kira siapa dari di antara Bapak Ibu yang mungkin pernah membuat modul ajar? Mungkin ada yang pernah? Silakan Bapak Ibu. Saya sudah sering Pak beberapa kali membuat modul ajar yang dari kelas 10, kelas 11, juga kelas 12 tentang materi teknik komputer jaringan. Oh ya Pak. Bapak Ibu yang lain atau Ibu-ibu yang lain mungkin ada? Sama Pak, saya juga sudah sering membuat modul ajar, terutama di kelas yang atau tingkatan yang saya ajar. Namun mungkin belum sempurna seperti yang diharapkan. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke materinya. Jadi kita akan masuk ke materi konsep modul ajar. Ya. Jadi konsep modul ajar ini ada, sebenarnya kalau kita lihat definisinya saja, modul ajar itu atau pengertian modul ajar itu sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, itu modul ajar. Nah, kemudian modul ajar ini juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, mungkin Bapak Ibu pasti sudah tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, ada kan komponen-komponen yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian konsep modul ajar ini juga disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Kemudian mempertimbangkan juga apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Mungkin di sini nanti kita perhatikan juga fase tahap perkembangan peserta didik. Ada fase A, B dan seterusnya. Fase 1 sampai dengan fase A sampai dengan fase F. Nah, biasanya kita masuk ke fase 10, fase E ya. Fase E dan F. Karena kalau fase E itu ya, kalau fase E itu kelas 10 dan untuk fase F itu kelas 11 dan kelas 12 ya. Kira seperti itu. Nah, kemudian guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar atau modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, inilah Bapak Ibu konsep modul ajar yang
harus diketahui oleh guru atau pendidik, sehingga dia boleh terapkan di saat membuat modul ajar. Jadi memperhatikan konsepnya dulu, kemudian nantinya baru kita melangkah ke komponen-komponen modul ajar. Nah, Bapak Ibu, ini secara garis besar tentang konsep modul ajar. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupa kita harus mencantumkan atau katakanlah di sini membuat profil pelajar di sini. Dalam modul ajar ini jangan lupa kita masukkan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran, karena nanti peserta didik itu adalah merupakan orientasi ke peserta didik, artinya pusat pembelajaran ke peserta didik. Jadi ini mengenai konsep modul ajar. Jadi dari pemaparan materi ini kira-kira mungkin ada pemahaman lain dari Bapak Ibu tentang modul ajar. Mungkin silakan Bapak Ibu. Sebentar, sebelum saya ada tanggapan, saya hanya ingin bertanyakan ini tentang profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Bisa sebentar Pak Alfred jelaskan sedikit tentang ini? Oh, mengenai profil ya? Yang profil Pancasila dengan apa sebagai sasaran. Nah, begini Bu, karena ini kan kita konsep atau filosofi Ki Hajar Dewantara, atau sekarang ini kan pembelajaran memerdekakan. Jadi memang pusat pembelajarannya kepada peserta didik. Kalau sekarang kan orientasi sekarang lebih ke guru, pendidik ya. Jadi dalam modul ajar ini nanti fokusnya dia arahnya ke peserta didik. Jadi di situ karena salah satu profil pelajar Pancasila kan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, inovatif, dan itu juga harus masuk dalam modul ajar, supaya memang benar-benar modul ajar ini ciri khasnya profil, ada ciri khas profil pelajar Pancasila. Mungkin seperti itu Bu, atau mungkin ada tambahan dari peserta yang lain, Pak. atau bisa ada yang bisa tampilkan jelaskan atau memberikan masukan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil Pancasila itu tanyakan seperti mana Pak? Bagaimana Bu? Itu yang muncul tanpa Pak. Oh, sebentar. Mungkin saya mungkin bisa tambahkan sedikit tentang. Silakan Pak Didi. Ya, dari Bu Sidarma tadi, ini yang tentang profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Iya Pak. Ya, jadi Ya. jadi untuk perkembangan kurikulum ke depan, terutama kita yang sekolah PK, program pusat keunggulan, di sini sudah menggunakan nantinya profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 ciri-ciri dari profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi ada 6. Ya.
Mungkin kalau penjelasan lebih lengkapnya ini ada sebenarnya di materi Bu. Jadi di sini misalnya kayak beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana pelajar Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di situ ada 5 elemen kunci beriman: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi akhlak agama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Terus yang berikutnya ada berkebinekaan global. Nah, memang ini materi ini juga saya sangat baru-baru. Sudah lama saya lihat yang profil pemuda Pancasila, tapi ya hanya lihat-lihat saya seperti ini. Nanti kita ikut di diklat ini baru betul-betul mau membaca. Jadi yang di sini berkebinekaan global, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur. Jadi lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Nah, jadi sehingga di sini menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Jadi elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dan berintegrasi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, jadi kebinekaan di sini kan artinya perbedaan-perbedaan ini ya. Terus yang berikutnya adalah bergotong royong. Nah, kalau pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Nah, elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Itu bergotong royong. Nah, selanjutnya adalah mandiri. Nah, mandiri di sini pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Nah, selanjutnya yaitu di sini memang ini materi-materi baru juga, yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi. Jadi baik di sini kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Jadi dia harus kritis. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses pemikiran, proses berpikir dan mengambil keputusan. Yang terakhir di situ ada ciri dari pelajar Pancasila, yaitu kreatif ya. Jadi pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Jadi elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang original serta menghasilkan karya dan tindakan yang original. Jadi memang pas sekali kita kalau SMK ada misalnya kayak produknya ya, produk apa yang siswa bisa buat seperti itu, dan memang hasil dari SMK. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Dan kedepannya ya inilah mungkin kita di sekolah SMKPK, kurikulum ini yang selalu diterapkan dalam setiap pembelajaran. Saya juga lihat untuk kurikulumnya, karena di situ PKN-nya jamnya sangat banyak. Iya. Oke, mungkin dari Ibu Hamsinar atau Ibu dari Ibu Sidarma ada lagi yang mau menambahkan, atau dari Pak Arthur sendiri ada yang mau ditambahkan? Ya, oke, terima kasih Pak. Oke. Saya kira memang tadi profil Pancasila sudah jelas sekali yang disampaikan oleh Pak Didi, Pak Gideon. Dan tinggal mungkin ini yang 6 karakter ini yang kita nantinya masukkan di dalam modul ajar. Ya.
Jadi orientasinya ke situ. Ya, saya kira seperti itu. Oke, atau ada Ibu Ansuma? Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di pelatihan ini saya sangat tertarik karena sebelum adanya pelatihan ini, kalau saya membuat modul ajar itu langsung ke inti, ya, tanpa menampilkan judul seperti judul elemennya, deskripsi, kemudian alokasi waktunya, kemudian profil pelajar Pancasila seperti apa yang diharapkan, kemudian model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian sumber pembelajarannya dan bahan pembelajarannya. Kalau sebelum adanya pelatihan ini dalam membuat modul ajar itu saya langsung ke inti, Pak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke. Jadi kesimpulannya modul ajar itu memang itu berbeda dengan bahan ajar. Jadi nanti di dalamnya kita ramu sedemikian rupa. Jadi tentunya yang arahnya ke peserta diri ya, seperti Pak Didik tadi katakan, dalam modul itu harus dicantumkan profil ya, profil pelajar Pancasila. Yang enam komponen itu. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk konsep ini saya tampilkan lagi ya untuk konsepnya. Jadi konsepnya di sini kita lihat udah kelihatan Bu, Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke. Jadi kita lanjut untuk konsep modul belajar. Jadi memang di sini tentunya intinya seperti gambar ini, ya, intinya semua berpusat kepada peserta didik. Nah, sehingga modul ajar maupun alur tujuan pembelajaran sampai capaian pembelajaran itu semuanya fokus ke profil peserta didik, profil pelajar Pancasila yang 6 profil itu. Jadi Bapak Ibu untuk konsep, saya rasa untuk konsep modul ajar ini, ya, Bapak Ibu sudah pahami tentang konsepnya. Jadi kita langsung saja ke materi yang kedua, yaitu mengenai komponen modul ajar. Nah, komponen modul ajar ini, jadi dalam satuan pendidikan, tentunya guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi pasti di sekolah Bapak Ibu kan pasti berbeda-beda ya, berbeda-beda untuk lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Pasti sekolah Bapak Gideon dan Ibu Amsinar atau Ibu Hindayah ya, itu pasti berbeda untuk lingkungan dan kebutuhan. Nah, kemudian modul ajar ini dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Dan komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Yang berikut, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Nah, inilah mengenai komponen modul ajar. Nah, dalam grafis di sini kita bisa lihat ya, untuk grafis komponen modul ajar di sini ada informasi umum, kemudian ada komponen inti, dan ada lampiran. Jadi ada 3 komponen penting di sini secara umum. Jadi sekali lagi informasi umum, kemudian ada komponen inti,
dan lampiran. Nah, dalam informasi umum ini, dalam komponen informasi umum ada bagian-bagian yang perlu dicantumkan dalam modul ajar, yaitu identitas sekolah, di mana sekolah Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu kerja, ya. Kemudian kompetensi awal, ya. Kita harus cantumkan di situ kompetensi awal untuk siswa. Kemudian ada profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, kemudian target peserta didik, ada modul pembelajaran yang digunakan, dan kemudian untuk komponen modul ajar di sini ada komponen inti. Nah, komponen inti ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna. Kemudian di sini ada pertanyaan pemantik, ya, persiapan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, ada asesmen, pengayaan dan remedial. Kemudian yang terakhir refleksi peserta didik dan guru. Nah, kemudian dalam komponen lampiran ini ada terdiri dari lembar kerja peserta didik, ada bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Nah, ini komponen-komponen modul ajar yang nantinya kita tampilkan dalam modul ajar, atau kita buat dalam modul ajar. Kemudian kita lihat satu persatu bagaimana penjelasan untuk informasi umum. Nah, tadi sudah disampaikan informasi umum pada komponen modul ajar ini ada identitas modul. Nah, dalam identitas modul kita akan cantumkan di sini informasi tentang modul ajar yang dikembangkan. Nama penyusun, ada institusi, ada tahun disusunnya modul ajar. Jadi misalnya nama penyusun Pak Gideon, misalnya institusinya di SMK negeri mana dan tahun disusunnya tahun berapa. Kemudian ada jenjang sekolah. Ini digunakan untuk apa? SMP, SD atau SMA atau SMK. Nah, tentunya kalau yang di kita kan pasti SMK ya. Nah, kelas berapa yang akan kita pakai di kelas berapa? Kita gunakan di misalnya kelas 10 atau kelas 11 dan seterusnya. Alokasi waktu. Nah, di sini penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu yang sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Jadi misalnya kalau alokasi waktunya 5 JP, kita cantumkan saja 5 JP. Nah, gitu kira-kira. Nah, itu mengenai informasi umum yang di dalamnya identitas modul. Kemudian yang berikut masih dalam informasi umum, masih komponen informasi umum. Nah, informasi umum kita akan cantumkan juga kompetensi awal. Nah, kompetensi awal di sini yang kita cantumkan itu pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Nah, kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Nah, kemudian yang berikut komponen modul ajar yang berikut masih dalam komponen informasi umum, itu profil. Nah, profil pelajar Pancasila itu yang sudah kita diskusikan tadi. Tentunya ini merupakan tujuan akhir, seperti grafis tadi kan, di lingkaran itu profil pelajar Pancasila itu merupakan tujuan akhir. Itu dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter. Nah, profil pelajar Pancasila ini dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Nah, kemudian di dalam modul pembelajaran, profil Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Jadi pengertiannya 6 komponen itu tidak perlu kita
cantumkan di dalam modul. Jadi pilih salah satu atau dua komponen saja. Misalnya kalau masalah kreativitas atau inovatif, ya kita cantumkan saja sesuai kebutuhan mata pelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, itu mengenai profil Pancasila, pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang berikut mengenai sarana. Nah, sarana dan prasarana juga sangat penting dalam pembuatan modul ajar. Nah, sarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber belajar yang lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Nah, teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam. Nah, ini mengenai sarana dan prasarana. Nah, kemudian yang berikut target. Itu juga masih dalam komponen informasi. Target peserta didik yang menjadi target itu peserta didik reguler, tipikal, misalnya di sini ada umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian yang menjadi target yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar. Artinya di sini ia memiliki gaya belajar yang terbatas. Jadi misalnya hanya satu gaya dengan menggunakan audio, atau memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi dengan jangka panjang. Nah, dan sebagainya. Peserta didik, jadi target yang ketiga itu peserta didik dengan pencapaian tinggi. Jadi mencerna dan memahami target dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, Higher Order Test System, dan memiliki keterampilan memimpin. Jadi target peserta didik ada 3 kategori ini, 3 target ya. Nah, kemudian modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran di sini merupakan modul atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Modul pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan PJJ daring, pembelajaran jarak jauh dalam luar jaringan atau PJJ luring, dan blended learning atau gabungan ya. Nah, itu model pembelajaran. Kemudian yang komponen berikut, komponen yang kedua, komponen inti. Nah, komponen inti juga ini harus ada tujuan pembelajaran. Karena di sini kenapa harus ada? Karena tujuan pembelajaran itu mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Nah, tujuan pembelajaran juga di sini menentukan kegiatan belajar sumber daya yang digunakan, kemudian kesesuaian keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran juga bisa dari berbagai bentuk pengetahuan. Dari berbagai bentuk, yaitu pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif strategi. Itu komponen inti yang kemudian yang termasuk juga dalam komponen inti itu pemahaman bermakna. Jadi pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh kalimat pemahaman bermakna di sini
manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai satu tujuan. Kemudian makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Itu pemahaman bermakna. Kemudian komponen inti yang kedua juga yang terdapat dalam komponen inti kegiatan pembelajaran. Nah, di sini urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran tuangkan secara konkret, sertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan. Meliputi 3 tahap, pendahuluan, inti dan penutup yang berbasis metode pembelajaran aktif. Nah, ini komponen inti yang di dalamnya kegiatan pembelajaran. Kemudian asesmen. Dalam komponen inti juga ada asesmen. Nah, asesmen ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, ada 3 jenis asesmen yang harus kita lakukan atau masuk dalam modul ajar, yaitu asesmen diagnostik itu sebelum pembelajaran, formatif selama proses pembelajaran, kemudian sumatif itu akhir proses pembelajaran. Jadi kita melakukan asesmen sebelum pembelajaran, selama proses pembelajaran, dan akhir proses pembelajaran. Nah, itu masuk juga dalam komponen modul ajar. Nah, bentuk asesmen yang bisa dilakukan mengenai sikap, profil pelajar Pancasila itu berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, atau anekdotal. Kemudian yang kedua, performa, presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Nah, asesmen juga bisa dilakukan secara tertulis. Jadi ada tes objektif. Nah, dalam hal ini esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, atau pertanyaan benar salah. Nah, inilah untuk asesmen yang kita bisa lakukan, yang nantinya kita cantumkan dalam modul pembelajaran, modul ajar. Kemudian pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial itu perlu sekali dalam modul ajar, karena pengayaan itu adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, sementara kalau remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Nah, saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lomba belajar kegiatan yang berbeda dengan kelas. Nah, kemudian kita masuk pada komponen yang ketiga, lampiran. Lampiran ini ada beberapa bagian di dalamnya. Pertama, ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, lembar kerja ini ditujukan untuk peserta didik, bukan untuk guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan yang diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non reguler. Jadi sesuai jumlah peserta didik. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik itu ada dalam lampiran. Jadi bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian ada yang bagian ketiga dalam lampiran, glosarium. Nah, glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan arti. Glosarium juga diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Misalnya kalau kita berikan materi mata pelajaran teknik jaringan komputer, mungkin contoh glosarium apa itu, misalnya dalam glosarium ada netting, nah, artinya apa? Nah, contoh-contoh seperti itu. Kemudian yang bagian D, daftar pustaka. Nah, ini juga tidak kalah penting dalam modul ajar, karena modul ajar ini juga kita membuat modul ajar ini harus ada sumber-sumber referensi. Nah, karena kalau tidak ada referensi sulit juga
kalau kita sebagai pendidik atau guru untuk membuat modul ajar. Jadi digunakan dalam pengembangan modul ajar. Nah, referensi juga ini yang dimaksud adalah semua sumber belajar. Jadi ada buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, dan lain-lain. Nah, saya kira itu dulu yang perlu saya sampaikan dalam diskusi dalam pemaparan materi tentang komponen modul ajar. Jadi nanti mungkin sebelum kita masuk dalam diskusi, jadi kita mungkin bisa Sebentar. sebutkan minimal 7 komponen yang ada dalam modul ajar. Jadi mungkin kita itu materi tadi yang komponen-komponen yang ada di modul ajar, kira-kira Bapak Ibu siapa yang bisa sebutkan? Begini ya, terima kasih Pak Arthur untuk presentasinya tentang modul ajar. Saya pikir yang Bapak presentasikan tadi sudah sangat lengkap sekali kalau menurut saya. Oh ya. Dan ya sangat bagus. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengaplikasikan ini untuk kurikulum di SMKPK nantinya. Ya, memang ini sangat merupakan tantangan berat buat kita nantinya di sekolah yang SMKPK ya, karena di sini kita akan merancang kurikulum yang ada, kita masih mau ramu lagi di sekolah. Oke, terima kasih Pak Arthur. Ya. Mungkin ada tambahan lain dari ibu-ibu ya. Mungkin ada pengalaman mengenai komponen yang ada dalam modul ajar, mungkin pengalaman dari Bapak Ibu. Mungkin Ibu Hansima atau siapa? Ibu apa ya? Jadi yang paling penting saja ini kita masuk dalam kita membuat modul ajar, mungkin kita harus tetap memperhatikan komponen-komponennya ya seperti ini. Nah, supaya memang modul ajar kita yang kita buat ini benar-benar terarah. Jadi dengan kita menggunakan komponen modul ajar yang ada. Oke Bapak Ibu, kalau ada masukan atau saran atau mungkin pengalaman dari Bapak Ibu, dipersilakan. Ya, baik Pak. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Jadi intinya yang saya tangkap tadi dari materi yang Bapak bawakan, bahwa dari semua komponen modul ajar itu harus dilampirkan juga tentang kegiatan apa yang harus kita lakukan, seperti kegiatan awal, kemudian kegiatan inti yang akan kita lakukan. Sekaligus itu kita cantumkan juga kegiatan penutup di modul itu Pak, begitu ya Pak? Atau saya tangkap? Jadi memang kita masukkan saja komponen modul ajar yang ada. Ya. Jadi ada informasi umumnya, kemudian komponen intinya dan lampiran. Dan mungkin saya bisa tampilkan untuk contoh apa namanya modul ajar ya. Bentar Ya, saya lihat dulu. Ini sedikit Pak Arthur. Jadi ini atau sementara yang kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup itu bisa kita copy paste dari RPP ya Pak, atau bagaimana? Untuk ke modul ajarnya. Bisa, kalau di RPP kan ada kegiatan inti, Iya. kegiatan awal, pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Penutup ya. Kan bisa kita adopsi. Nah, kita masukkan saja di Modul ajar. iya, bahan ajar. Ya, terima kasih Pak. Iya. Jadi dulu untuk contoh
Bentar ya, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya coba presentasikan contoh saja nanti. Ini contoh belum final ya. Ini baru contoh saja ya. Bisa kelihatan? Bisa Pak. Oke. Jadi ini contoh saja. Nanti Bapak Ibu tinggal kembangkan bagaimana untuk modul ajar. Jadi nanti ada nama sekolah, kemudian nama guru, elemennya apa. Nanti memang kita fokuskan saja untuk di sini tujuan pembelajaran di sini. Tujuan pembelajaran ada 3 di sini. Peserta didik dapat menentukan kelas IP versi 4 dengan cepat, dan seterusnya ini membuat subnetting, mensimulasi IP address. Kemudian untuk kelasnya kelas 10. Kemudian jenjangnya jenjang SMK ya, dan alokasi waktu 135 menit. Jumlah pertemuan 1 kali, pertemuan pertama ini. Kemudian fase capaian fase E, profilnya di sini profil Pancasila cantumkan. Nah, model pembelajaran discovery learning, moda pembelajaran luring. Nah, metode pembelajaran presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Dan ada bentuk penilaian asesmen, kognitif dan non kognitif. Sumber penilaian buku paket, modul dan internet. Nah, alat praktik ini PC laptop yang terisi Cisco paket tracer, switch dan router, wireless, LAN tester, dan seterusnya. Media pembelajaran LCD, proyektor, PPT, video pembelajaran. Kemudian untuk di sini untuk kegiatan awal, ya, pertemuan 1, peserta didik merespon dan seterusnya. Ini Bapak Ibu boleh ambil di RPP Bapak Ibu, tapi sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, ini langkah-langkahnya. Untuk peserta didik, guru berdiskusi melalui pertanyaan pemantik. Jadi ada pertanyaan pemantik untuk memancing psikologi yang psikis dari siswa, dan mereka tidak pasif. Kemudian di sini ada kegiatan inti 110 menit. Ya. Peserta didik mengamati tayangan video, kemudian yang berhubungan dengan jaringan komputer. Peserta didik juga diberikan pertanyaan tentang jaringan komputer. Peserta didik mendengar pemaparan tentang materi IP versi 4. Kemudian guru menjelaskan tentang materi subnetting dengan konsep CIDR. Ada guru menjelaskan tentang langkah-langkah menggunakan aplikasi Cisco. Guru membuat kelompok diskusi, dan yang terakhir peserta didik melakukan diskusi kelompok tentang materi IP versi 4 dan subnetting menggunakan konsep CIDR. Nah, itu refleksi, ini pertanyaan-pertanyaan refleksi seperti ini. Dan nantinya ada referensi. Oh, ini penutup, kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup seperti ini, siswa menyimpulkan materi pembelajaran dan seterusnya. Kemudian ada referensi yang digunakan untuk materi ini. Misalnya materi versi IP versi 4 dan TCP IP, ya kita gunakan misalnya buku jaringan komputer dan telekomunikasi atau modul Cisco, karena di dalamnya kita ada materi tentang aplikasi Cisco. Nah, ini ada lampiran tentang materi-materinya, jadi sudah diisi materi yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Ini semua dalam lampiran. Ini masuk dalam lampiran. Dan ini ada lembar kerja peserta didik LKPD, ada contoh-contoh soal, itu yang dalam bentuk esai ya. Jadi mungkin ini gambaran umum tentang
nantinya modul ajar yang akan dihasilkan seperti ini, tapi ini baru draft saja, belum final. Nanti Bapak Ibu mungkin ada kreasi atau apa namanya, mungkin akan mengembangkan apa namanya, modul ajar seperti apa, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Saya kira mungkin ini yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan oke, sekarang mungkin sudah habis waktunya ya. Oke, terima kasih Pak Arthur. Ya, terima kasih Pak Arthur, materinya sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi kami juga ikut menyimak semua dari materi-materi tersebut. Dan mungkin kita punya waktu sudah terbatas Pak ya, karena berat juga untuk uploadnya nanti di YouTube kalau terlalu besar filenya. Iya. Mungkin Pak Arthur bisa tutup saja langsung mic-nya. Oke, Bapak Ibu, jadi untuk pertemuan saat ini untuk materi modul ajar kita akhiri sampai di sini dulu. Ya, nanti mudah-mudahan konsep dan komponen modul ajar ini bisa kita terapkan dalam pembuatan modul ajar nanti. Jadi terima kasih atas perhatian. Selamat siang dan selamat beristirahat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke, selamat siang semuanya.